Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nikmatohoriah, kelas B1R2 Manajemen, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Kumalasari dari kelas B1R2 Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi kooperatif. Pengertian dari strategi kooperatif. Apa sih itu strategi kooperatif? Jadi, strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan yang di-share bersama. Strategi kooperatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk dapat membantu perusahaan itu dalam menanggulangi masalah-masalah, yaitu menghadapi risiko yang dapat di-share dengan perusahaan lain, menghadapi pendanaan perusahaan yang terbatasnya akses perusahaan ke pasar, dan tidak dimiliki akses teknologi perusahaan. Strategi aliansi adalah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk suatu partnership di mana dua atau lebih perusahaan melakukan pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas upaya mencapai sasaran penciptaan keunggulan bersaing bersama. Dengan suatu strategi aliansi ini, dicakup rangkaian upaya untuk berbagi sumber daya yang berhubungan dengan kegiatan kunci dari partner dalam titik rantai nilai seperti R&D. Di samping itu, strategi aliansi juga mencakup koordinasi antar banyak kegiatan rantai nilai, seperti pengembangan produk baru melalui upaya berbagi dalam kegiatan R&D, serta dapat pula sekaligus bekerja sama dalam kegiatan produksi dan pemasaran untuk produk baru tersebut. Nah, berikut gambaran atas kemungkinan berbagi sumber-sumber daya dan kapabilitas yang dilakukan dalam rangkaian dari rantai nilai di dalam suatu strategi aliansi. Peran para partisipan aliansi dalam strategi kooperatif terlihat dari struktur kepemimpinan dalam joint venture. Pada dasarnya, peran mereka dibedakan menjadi 4 model aliansi, yaitu franchise, portofolio bisnis, kooperatif, dan konstelasi susunan, seperti terlihat pada gambar berikut. Model tersebut adalah bila celah dalam rantai nilai organisasi lebih besar dari satu partner yang dapat diisi, maka para manajer dapat menjalankan model franchise. Dengan model ini, sebenarnya dapat dengan mudah direplikasi pola partnership tersebut. Yang kedua, model portofolio, yang juga dikenal sebagai hub and spoke, mencakup bentuk bangunan aliansi yang bermacam-macam yang dimanage sesuai portofolio tunggal. Satu perusahaan bertindak sebagai hub untuk aliansi dan memanage partner eksternal. Dengan model kooperatif, aliansi adalah pusatnya. Hubungan dengan pelanggan berpindah dari anggota perusahaan individual ke pusat aliansi. Perusahaan yang menggunakan model konstelasi membangun strategi terobosan yang dirancang untuk meletakkan para pesaing pada kedudukan defensif. Suatu konstelasi membutuhkan satu pusat sendiri yang difokuskan pada penciptaan nilai untuk entitas yang diperluas dalam area kepemimpinan strategik, kapabilitas brokering, identitas, dan modal atau kapital. Terdapat wawasan tambahan di dalam peran aliansi strategik yang diberikan oleh Boston Consulting Group dengan membagi kelompok atas dasar apakah partisipan adalah pesaing dan apakah punya hubungan yang luas secara mendalam dari aliansi itu sendiri. Gambaran keempat kelompok dari jenis aliansi tersebut dapat dilihat pada gambar. Aliansi keahlian atau expertise, di mana perusahaan partisipan secara bersama-sama share keahlian dan kapabilitas tertentu. Aliansi seperti ini banyak diminati, terutama untuk outsourcing teknologi informasi. Aliansi bisnis baru merupakan partnership yang difokuskan pada upaya untuk memasuki bisnis atau pasar baru. Aliansi kooperatif merupakan usaha bersama oleh dua atau beberapa perusahaan untuk mencapai jumlah besar atau untuk skala ekonomis yang kritis. Para pesaing berkombinasi misalnya dalam upaya pembelian bersama dilakukan secara aliansi. M&A Alliances, sesuai namanya, lebih fokus pada pendekatan ke arah integrasi yang menyeluruh, tetapi dibatasi adanya legal regulatory atau karena terdapatnya kondisi pasar modal yang kurang menguntungkan. Yaitu 3 jenis aliansi strategi utama. Yang pertama yaitu joint venture, 2 atau lebih perusahaan membangun suatu perusahaan baru yang independen secara legal.
dengan men-share beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka untuk membangun keunggulan bersaing. Lalu yang kedua, aliansi strategi ekuitas, suatu aliansi di mana dua atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama untuk mengkombinasikan beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan tujuan untuk membentuk keunggulan bersaing. Lalu yang terakhir yaitu aliansi strategi non-ekuitas. Suatu aliansi di mana dua perusahaan atau lebih membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas yang unik untuk menciptakan keunggulan bersaing. Yaitu strategi kooperatif tingkat bisnis. Suatu perusahaan menjalankan strategi kooperatif bila perusahaan dapat yakin bahwa pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dengan satu atau beberapa perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing. Nah, aliansi strategi komplementer yaitu aliansi tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Lalu strategi tanggap bersaing, yaitu pesaing-pesaing memprakarsai tindakan bersaing untuk menyerang lawan pesaingnya dan mempersiapkan rencana aksi tanggap bersaing untuk dapat melawan aksi pesaing. Strategi mengurangi ketidakpastian. Digunakannya strategi ini bila terdapat kondisi ketidakpastian seperti ketidakpastian yang terjadi dalam memasuki pasar produk baru atau timbulnya perekonomian baru. Lalu strategi mengurangi tekanan bersaing, strategi pengurangan tekanan persaingan umumnya diarahkan pada industri yang terkonsentrasi seperti industri telekomunikasi dan juga oleh organisasi negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dunia yaitu OPEC. Strategi kooperatif tingkat korporasi. Nah, suatu perusahaan menjalankan strategi tingkat korporasi untuk membantu diversifikasi produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani ataupun keduanya. Aliansi diversifikasi, aliansi sinergistik, dan franchising adalah umum dan banyak digunakan dalam strategi kooperatif tingkat korporasi. Nah, ada aliansi strategi diversifikasi. Nah, yaitu suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atau sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasian ke dalam produk baru atau area pasar baru. Contohnya itu pengembangan kawasan lingkungan seperti Lipo, Cikarang dengan Hotel Sahid. Nah, strategi ini sering pula dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaannya yang rendah dengan bantuan perusahaan partner. Lalu ada aliansi strategi sinergistik, di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk menciptakan lingkup ekonomis. Strategi aliansi ini banyak digunakan oleh perusahaan telekomunikasi. Sebagai contohnya tuh misalnya aliansi strategik yang dijalankan oleh PT XL Axiata dengan IDEX. Lalu ada franchising. Nah, kalau franchising ini di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai suatu hubungan kontraktual untuk menggambarkan dan mengendalikan penyertaan sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dengan para partner. Yaitu franchise ini, strategi ini merupakan alternatif dalam upaya untuk menjalankan pertumbuhan bisnis seperti McDonald's dan AC Hardware. Selanjutnya yaitu merger dan akuisisi. Dalam strategi merger, pada dasarnya dua perusahaan bersepakat menyatakan secara bersama membentuk menjadi satu perusahaan. Dengan demikian, merger merupakan kombinasi di antara dua atau lebih perusahaan. Merger pada dasarnya terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang secara relatif sama besarnya dan pengaruhnya menekankan pada fungsi bersama untuk membentuk suatu perusahaan baru yang lebih besar. Sedangkan akuisisi itu diartikan sebagai kesepakatan akan terjadinya suatu transfer kepemilikan di mana satu perusahaan membeli perusahaan lainnya. Jadi akuisisi akan terjadi bila satu perusahaan membeli perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan akuisisi ini, tim manajemen dari perusahaan yang mengakuisisi akan cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam perusahaan yang diakuisisinya. Contoh perusahaan yang melakukan merger itu misalnya contohnya Lipo Karawaci Tbk PT. Nah, Lipo Karawaci ini merupakan contoh perusahaan merger yang terdiri dari 8 perusahaan
8 perusahaan tersebut digabungkan dalam satu perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan perhotelan dan rumah sakit. Itu contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Nah, misalnya Facebook dan WhatsApp contohnya. Nah, pada tahun 2014, Facebook secara resmi mengakuisisi WhatsApp yang didirikan Brian Acton dan John Combe sejak tahun 2009. Nah, akuisisi ini menjadi yang terbesar bagi Facebook dibandingkan akuisisinya terhadap Instagram yang jauh lebih murah, yaitu hanya $1 miliar AS. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.